Menggunakan Bapak Ibu untuk tasnya. Iya, ambil tasnya, di belakangnya dia Bapak Ibu.
Dia penampilan dari Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ustaz Dr. Caraka Putra. Beliau adalah kepala daerah bidang pengembangan dan kesejahteraan Himawa Wadis pada pagi hari ini. Kedua ada orang tua dan wali siswa kelas 9G yang kami hormati. Ada wali kelas 9G Bu Yusita Wibowo. Para kerabat yang kami kasih. Sebelum kita mulai kajian pada kesempatan hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, sehingga pada hari Sabtu 8 Rajab 1446 Hijriah kita masih dipertemukan pada acara pengajian kelas ini. Serta tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada Islam Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari jalan-jalan ke jalan yang insya Allah penuh dengan kemuliaan. Well, ladies and gentlemen, our agenda today is as follows. First, opening. The second is reciting Holy Quran. Third, then greeting from our beloved former teacher. Motivation speech by Dr. Caraka Putra Bakti MPD entitled Menyemai Mimpi Masa Depan yang Gemilang. Question and answer session. Motivation prayer led by Ustaz Dr. Caraka Putra Bakti MPD. Closing and informal agenda. Well, ladies and gentlemen, to take advantage of agenda, let's start this agenda by basmalah together. We hope our agenda today is going well for us. The next agenda is reciting Holy Quran. It will be delivered by Jafar. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'min allazina hum fi shalatihim khashi'un
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين صدق الله Kandungan itu ayat 1 sampai kemungkinan ayat 1 sampai 12 menjelaskan tentang 7 tentang mungkin Islam. Di antaranya satu, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dua, orang yang menjaga diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak benar. Tiga, orang yang menunaikan zakat. Orang yang memberi kemampuannya dari perbuatan keji seperti zina dan lainnya. Orang yang memperlakukan kecuali terhadap istri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Nah, orang yang memelihara amanat dan janjinya, khusus orang yang memelihara syafat, yaitu orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari satu hati yang berasal dari tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Ya, sendiri aja. Thank you to our persiapan. May Allah always bless. Next agenda is greeting from our common teacher, Mr. Sita. Oke, thank you buat Mas MC berdua yang sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada hari yang luar biasa ini dalam suatu forum yang alhamdulillah bisa kita laksanakan di hari Sabtu ini. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu membimbing kita ke jalan yang terang. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, yang sudah meluangkan waktunya, anak-anakku yang pada hari Sabtu biasanya kalau pengakuannya masih tidur ya. Sudah pagi hari ini bertemu dengan Bapak Caraka yang juga sudah menyempatkan hadir untuk bisa berbagi ilmu pada kita semuanya. Insya Allah akan menjadikan tambahan manfaat ya Bapak Ibu untuk kita semuanya. Baiklah, kami tidak akan berbicara panjang dan lebar, cuma akan mengingatkan saja bahwa mulai besok Senin acara kegiatan jelang untuk ASPD sudah mulai berjalan. Mulai besok Senin adalah ujian praktek, sudah ada jadwalnya, juga sudah kami tempel di kelas, juga sudah kami share. Kemudian selama ujian praktek sesudahnya akan langsung les. Ya, jadi pulangnya tetap jam 2.10. Oke. Kemudian besok Isu juga akan membagikan kartu kendali. Jangan sampai hilang kalian bagiin ya. Oke. Karena kalian harus sekarang sudah mulai lebih mandiri lagi. Kartunya dibawa kemana-mana. Cari bapak ibu gurunya. Oke. Kemudian agenda yang kedua kita akan ada PPM Dinas atau sekarang namanya PPAD. Itu juga untuk try out jelang ASPD besok yang akan dilaksanakan tanggal 31 ya. Ya intinya akhir
Sesudah ujian praktek langsung PPAD. Kemudian setelah itu adalah persiapan binaan untuk ujian sekolah. Jadi memang kami mohon bantuannya, mungkin kalau di sekolah kami hanya bisa mengingatkan agar tidak jajan es. Tapi mungkin di rumah tidurnya jangan terlalu malam, jangan sampai jam 12 malam ya, jam 12 pagi sebenarnya 12 pagi. 23.59 malam. Jadi mohon dipantau lagi nih Bapak Ibu kalau di rumah bagaimana Anda, karena memang cuaca ya sekarang mungkin sedang El Nino dan La Nina sedang bertemu. Jadi kadang panas sekali, kadang ya beginilah ya, mendung, syahdu dan baik. Kemudian untuk kelas mandiri alhamdulillah semuanya juga sudah berjalan dari mata pelajaran IPA dan juga mata pelajaran matematika ya. Alhamdulillah anak-anak luar biasa kooperatifnya, mau diberikan tambahan ilmu oleh para tutor kami. Oke, baik Bapak Ibu, selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia. Mohon maaf jika hanya ya sekedarnya. Terima kasih sekali juga untuk komite kelas yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Thank you, Ibu Sinta. Hope we will get benefit from. Baiklah hadirin, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya. Adalah salam hangat, salam semangat dan motivasi untuk kita semua akan disampaikan oleh Dr. Carakan Putra Bakti agar kita sukses di dunia akhirat, diberi kelancaran dalam mengerjakan ujian-ujian yang ada. Sehingga kami dapat membanggakan kedua orang tua dan sekolah. Pada Bapak Carakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan Bismillahirrahmanirrahim. Dua kelas 9 dan berarti kelas 9 juga. Hari ini saya mau itu saja. Jadi yang saya kira perlu diobrolkan dan apa yang akan kita lakukan depan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mohon izin di mana nama saya Carakan Putra Bakti. Saya dengan Pak Ibu di Provinsi Bagian Konseling. Biasa dipanggil Caraka, kalau mahasiswa manggil saya Pacar. Jadi Pacar. Jadi kepanjangan gitu, jadi yang berinya Pacar. Ya. Jadi kalau mahasiswa wakilnya itu ya apa Pacar yang saya, ya. Gitu. Nama saya ada jadi yang bikin anak kalau bikin bayar biasanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik, saya mengetahui tentang saya tentang kesiapan LGSM. Tadi diminta itu bingung apa ya judulnya ya, bingung ya. Ya sudah, saya tulis apa yang sudah saya tuliskan. Jadi itu judul buku saya di toko-toko sana sudah ada, di Google ketik saja muncul yang sudah saya tuliskan. Setelah saya juga mantan guru BK di SMP ya Ibu 4 tahun, kemudian geser saya di dosen jadi pernah merasakan di SMP juga bagaimana dinamikanya di anak SMP. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, baik adik-adik yang
Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai karena trennya sekarang harus pakai quotes jadi nggak bisa kalau pakai langsungan gitu ya. Quotesnya simpel banget. Jadi perjalanan adik-adik itu masih panjang, kan? Dan panjang itu bagaimanapun dimulai dengan satu langkah. Ini sebelum saya lanjutkan kemana-mana ini saya ingin tahu dulu, cek sound dulu ya. Saya ingin tahu kira-kira 10 tahun akan datang adik-adik itu cita-citanya mau jadi apa? Sini dulu ya. Jawab. Dan diskuskan mas? Ya. Adik. 10 tahun akan datang. Ini dulu ya. 10 tahun akan datang. Umur berapa ya? Tahun berapa? Takis 10 tahun akan datang. Orang kaya. Orang kaya. Kaya ya, kaya. Ini boleh? Entrepreneur. Oke. Dokter. Perusahaan sendiri. Arsitek, ya. Jadi orang sukses, ya. Jadi pengusaha. Dari yang dulu ya. Guru anak-anaknya. Dokter, kalau lihat dokter, oke, terus Orang sukses. orang sukses gitu ya. Desainer, oke. Jadi orang sukses ya, terus Jadi orang sukses atau psikolog. atau psikolog ya, mental health center-nya juga ada. Mas, dari sini yang pegang sih boleh, ya. Pada 10 tahun akan datang, jangan sekarang. Jadi diplomat. Jadi diplomat, ya. Bukan rokok ya Pak Ibu. Bukan. DPR. Oh DPR. Oh sedikit oke. Orang bisa. Oh jadi saya. Oke. Psikolognya cuma tadi ya. Punya Ferrari. Ini udah masuk belum? Mesin P. Oh diplomat, oke. Yang atas dulu mas, dulu. Ya. Ini versi anaknya, saya mau dengar versi ibunya. Nah, ya enggak? Jadi, nanti seperti ini. Ini versi anak-anak kita ya Ibu ya. Kita dengar harapan orang tuanya, oke? Boleh diharap, ya. Bu. Semua tangan. Ingin jadi guru atau dosen. Amin. Oke, yang dokter. Oke. Yang bisa mengenalkan ilmu. Oke, baik. Saya kira tak dosen. Oke, boleh. Dosen dan psikolog. Oke. Jadi apapun Oke. anak tersebut happy. Oke. Saya bingung. Anak-anak nggak di sini dan nggak ditanya. Oh iya. Ya ada Bu. Oh iya. Latihan. Bisa kok. Kasih orang tua. Kalau saya sih bingung. Selama itu passionnya. Oke. Dari kecil kebetulan anak saya memang passionnya di sini. Oke. Jadi kalau memang mau berdirinya sini, harus Oke. Konsep aja biar semuanya bisa. Kalau saya apa yang dua anak saya Oh iya. saya seperti baik. Nanti baik. Ya cita-cita. Iya iya. Tadi kok Bu, ada nggak Bu tadi? Ada.
Oke. Melewati proses ya. Iya. Oke. Enak. Oh, sih. Terima kasih. Kami Sip. Oke. Ayo. Apapun itu selama penyebaran proses Ya. dan baik kepentingan keluarga dan Oke. Baik. saya juga begitu, yang terbaik saya menurut dia yang penting dia selamat di dunia dan akhirat. Amin. Dalam. Oke, di sini semakin dalam. Iya. Udah aku maksud kan di sini. Cukup. Pada saatnya kita mengelola dan bagus buat anak dan sebagai orang tua orang yang menjadi pilihan si anak semoga menjadi yang terbaik doakan baik dan bisa bermanfaat terus. Jadi. Saya sesuai keinginan anak, Oke. orang tua mendoakan semoga ini apa ya ilmunya bisa Ya. akan mendukung apapun yang terjadi harapannya dia nanti kedepannya punya karir yang baik, bisa bertahan yang baik, berdaya guna bagi banyak orang, bagi keluarganya, bagi masa depannya, sukses berhasil untuk kita. Yang itu saya. Ayo, Bapak depan dulu ya. Thank you dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yang punya cucu baru saya ya. Saya omanya. Ya harapan kalau ibunya juga mesti yang terbaik gitu ya. Oma juga gitu ya. Semoga masih bisa menikmati depannya cucu saya dan jadi anak yang soleh gitu. Amin. Yang terbaik buat cucu saya itu yang saya harapkan. Oke. Kalau saya ya itu apa yang menjadi saya kalau saya sendiri yang ingin Oke. Boleh. saya mengumpulkan yang menjadi bagus yang sukses sesuai dengan passion dan keinginan. Oke. Gimana? Saya itu simpan Iya. punya anak pengen jadi orang baik dan Iya. Oh iya. ya jadi orang baik. Jadi orang baik. Itu orang sakit. Oh iya. Jadi saya mau katakan saya khusus kami karena cita-citanya beda jauh ya. Saya jawabkan 15 besok kalau masih kamu tidak bisa ya saya juga praktek sih. Iya. Dari sini ya bisa itu perasaan masalahnya. Ada masalah Saya berharap anak saya ini ada dua, formal dan formal. Oke. Formal kalau bisa sampai selesai studi ya. Ya, urusan terserah atau enggak seperti ayahnya kalau bisa. Keduanya harapan ayah menantu pegawai negeri dan pengusaha. Jadi Bimo itu dua itu bisa lihat. Kalau dari pengusaha kalau bisa dua-duanya itu nah. Pesan ayah ini kalau orang ini gurunya pakai ini ahli sekolah pendidikan. Dia udah bicara ayah tadi katanya ada orang. Kalau begitu begitu lagi orang terjadi. Kalau nggak tahu, tapi tidak tahu itu ada bakat.
Nah, bakat ini ayah lihat bakatmu itu cocoknya PNS dan usaha banyak korupsi. Terima kasih. Terima kasih. Next. Oke. Ya, tadi melengkapi kode dan kode tadi betul ya. Di langit sana kita tulis kamu takdirnya akan jadi pengusaha, tapi ini pemer, nah, yes, tidak gitu, jelas ya. Jadi tidak bisa tercapai yang terjadi di sana. Jadi tergantung kita mau merubah atau itu apa itu? Katakan tidak, saya melengkapi aja ya Pak ya. Itu, jadi sudah prosesnya begitu sih ya Pak. Next, Mas. Nah sehingga hari ini saya pengen nyontohkannya tentang BTS. Jadi tahu BTS ya? Siapa yang sering BTS? Saya fansnya BTS. BTS. Dulu, Mas gak ada yang BTS? Oh Blackpink ya semua Mas. Ya. Next lagi. Oke. Hari ini saya mau next lagi. Terima kasih. Next lagi. Saya mau ngomong tentang ini. Keberhasilan BTS jangan dilihat sekarang yang pasti mau beli tongkat stick mahal ya Pak. Kan atau saya mau dibayar. Stick ada lampunya juga. Yang orang yang logo Niko ya 600.000. Sampai buku pelajaran SD di Korea gambar kartun BTS segitu kuatnya. Tapi kita jangan lupa 10 tahun lalu ini si Bapak Galak ini kan saya, karena Galaknya sama dengan saya Pak. Bang Siu ini melatih si BTS ini bagaimana mereka untuk kompak telah berpusat pusat. Saya nggak ngajarin cukup ya, tapi bagaimana mendampingi orang waktu kapan tidur kapan main dihitung sama si Bang Siu. Ini sekarang bisa dihafal sekarang karena dianggap berhasil. Makanya dia nama lainnya adalah Big Hit. Bapaknya seorang bintang terkenal di Korea, ini bosnya. Tapi dia seorang coach pelatih. Karena kalau kita bawa dalam perspektif pertemuan hari ini, yang terdekat dengan anak kita di Bapak Ibu ini, kita harus lihat anak-anak kita senang apa dan dikurangi percaya di Instagram. Ini bawa HP kan ya? Coba dibuka mobil langsung hidup. Nah, cek dulu. Bapak Ibu juga boleh ikutan supaya percaya dengan saya. Diketik di Google ya, dibuka boleh di Google ya, Google. Nah, 10 pekerjaan babi ngepet. Ini yang penting. 10 pekerjaan babi ngepet. Ada mungkin? Ada. Klik gambar. Nah, ada apa aja? Sebutin deh. 10 pekerjaan babi ngepet. Ada nggak? Terus? Iya, nggak ada yang guru dosen wes pokoknya gaweannya sih kayak gitu. Tapi ingat adik-adik, itu jangan percaya seutuhnya karena setiap anak pasti punya bakat masing-masing. Nah itu yang harus dimulai hari ini. SMP SMA itu paling basic adalah menggali, pengen mencoba apapun. Kalau bisa jam tidur maksimal 6 jam, cukup 4 jam kalian. Karena kalau kebiasaan udah disibukkan berkegiatan, entah masuk belajar ini penting, belajar MC, belajar itu. Dan itu saya kira nggak semua sekolah mau. Ini penting, basic begitu. Karena kalau udah belajar dia berkegiatan, nanti kalau kembali ke kampungnya jenengan, pengurus apa, remaja masjid apa dia nggak kaget. Oh, aku pernah MC di sekolah belajar ini. Dan itu akan dibawa di kehidupan nyata sehari. Sekolah itu hanya sementara saja. Tapi yang basic pengalaman di proses ini yang dilakukan. Maka bahasa anak sekarang kan sinau ya apa, ujung-ujungnya ya mencintaimu bisa kuliah itu biasanya. Itu yang terakhir ya. Tapi paling enggak sekarang ini disibukkan. Karena ini menjadi cara untuk mencari proses belajar anak-anak yang saat ini berjalan. Nah ini bakatnya harus sudah ditahu dari mulai awal. Nah saya tidak ingin Bapak Ibu dimulai yang terjauh. Dari mana mulainya untuk menetapkan hari ini? Oke, nanti kita. Pertama, ya. Pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu dan adik-adik bersama, ya kalian bersama, jangan dewe-dewean, bersama-sama ya.
Pertama adalah nyari tahu tentang eksplorasinya. Jadi mencoba ikut ini, tapi sekarang musik dilihat sendiri apa kelihatan kan? Saya aja ngamati anak saya, Pak Ibu. Nah, itu hafalan Maida, sebenarnya itu mau gelut sama saya. Itu ada yang kondisi orang mikir, semua jadi anak saya. Tapi ketika pelajaran tema apa itu sampai jam 1 malam kuat belajar. Tapi ketika hafalan harus ampun deh. Saya nggak bisa maksa, itu tiap anak begitu. Akhirnya lain lagi, buat kalimat semua nyanyi itu sudah orang pun habis hilang kembali. Jadi karena masih 4 tahun, udah orang anak kecil gitu kan, hilang misalnya di pantai Mandau, saling campur. Jadi mudah kalau orang. Saya berbohong rumah sekarang, jangan baca. Bisa sering keluar, kalau koncoannya tidak, mudah ya. Yang itu saja. Kita nggak usah muluk-muluk tes trigger, airnya supaya. Ini nggak boleh terjadi air mas, wah. Jadi pertama kita lihat di rumah aja kelihatan. Yang di rumah itu siapa itu kelihatan. Sebenarnya kelihatan dari kutipan pelajaran yang disukai, senangnya apa mulai. Yang paling gampang cek di histori HP-nya. Itu sudah bisa lihat cek historis di Google, diklik di pojok itu historis. Kelihatan yang sering dilihat. Itu melihat present itu nggak usah muluk-muluk cek ini dulu. Dan kecil-kecil. Ini yang sudah dapat contoh deh. Sudah. Kemarin minat dan bakat. Oh, minat dan bakat. Gaya belajarnya belum? Belum. Nah, nyusul ya. Yeah. Karena gini, minat bakat dan gaya belajar itu satu paket. Gaya belajar itu ada gaya basic ya. Auditori, visual, dan kinestetik. Auditori itu senangnya baca adalah dilihat dari dia orang audio dulu ya, dia suka mendengar. Nah yang anak ini nggak suka baca, ini jangan amu-amu, nggak bakal belum masuk, awas masyarakat. Orang auditori karakternya dia lebih suka mendengar, rekaman sekolah itu mending pakai CD. Orang-orang dosen ke guru tadi sampai lagi pengen anaknya guru, itu masalah saya harus disuarakan. Karena mesti orang dosen itu membaca. Bisa baca sendiri, dia mudah ingat wajah dibanding nama, karakteristik begitu, pasti sering ngotot. Nah kinestetik itu kan, yang SMA sampai itu senang olahraga, itu ya memang beda. Maka ini enggak cek belajar, karena cara belajar ini akan mempengaruhi tentang cara bekerja. Tadi ada yang dokter, ada yang itu, dimulai dari nilai kimianya, karena nilai kimianya yang utama. Nanti ada permen yang bisa tidak dengan Siap. Karena nanti kalau kedokteran sekarang patokannya satu nilai teratas itu apa, nanti itu menjadi patokan. Nah itu harus planning dari sekarang. Ya, seperti bikin S1, 10 tahun persiapan. Ada Indonesia dikit dia mau dia enggak. Mau dia enggak yang tidak di ranking dari SD persiapan. Memang menyiapkan mantu idaman itu jauh. Kalau memilih mantu yang penting baca dia. Lengkap ganti dia buat SMP yang sempat kuliah, tapi dapatnya sekitar 40 tahun. Meskipun sekarang ada program baru Pak, fast track, jadi S23 sekaligus usia 25 tahun dan cepat-cepat Pak saya. Oke, setelah itu ini dimulai dari mengetahui gaya belajar, mulai dari batu sekolah, semuanya sudah diselaku, nanti kita disampaikan di sini. Nah, adik-adik mulai dicari ya, sambil makan nggak apa-apa, jangan melihat yang tadi 10 pekerjaan tapi harus sesuai dengan senang tua. Sesuatu yang senang kayak tadi contoh anak saya yang baru masuk ke SD itu enak. Kalau biasanya nggak suka itu jangan dipaksain ikut tetap. Ini jangan ikut yang jualan Taiki. Tetangganya jual Taiki laris, tetangganya dia cari lagi. Saya ini lagi kan warung kopi ya. Sehingga gawe kopi kenangan, sehingga jadi jiwa, sehingga berdoa. Pokoknya dengan mana? Pokoknya apa yang gawe warung kopi ada. Kalau kita bicara karir tidak bisa begitu. Kalau boleh soto gawe warung soto, kan itu ya. Jadi ada sukanya apa tadi itu ya. Kita baru satu ya Pak ya. Jadi bisa dikembangkan. Yang tidak usah juga begitu. Mulai sejak malu untuk
juara gitu ya, belajar di situ. Di kampus kami juga banyak itu beberapa sekolah sudah pakai dan itu mulai belajar. Dia sudah mulai banyak. Tiap hari Jumat bergantian di sekolah. Dibangun itu ya, oh yang ini nggak malu nih kalau dia Jumat dia dari sana udah mulai bikin iseng-iseng bikin poster kayak Canva itu. Datang ya itu kelihatan bukan? Karena nggak punya jualan kamu. Ya dia nggak akan bikin postingan, jadi aja. Itu kelihatan ya, passion itu pembelajaran. Maka tugas anak sekolah dan orang tua itu membentuk iklimnya. Maka harus kolaborasi seperti ini salah satunya di programnya akan ikut di sekolah gitu. Harus dibangun apa ya? Kalau belum dibangun nanti agak ketemu yang diinginkan. Tapi yang fokusnya berapa orang jadi ya? Oke, termasuk yang tadi guna bagi nusa dan bangsa, tolong diperjelas ya, adik-adik. Itu kalau adik-adik mau seperti itu nungguin di pertigaan depan itu sudah mengatur lalu lintas depan sekolah ini itu masuk kategori bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jadi perlu kejelasan. Kalau hari ini ya, sambil ngobrol dengan orang. Gitu. Nah ini yang menjadi perubahan di dalam itu jauh ini tentang kenyataan. Ada cara bagi yang misalkan begini-gini. Adik-adik saya yang sudah lulus PTB tidak mau tempatkan itu kendala. Jadi gadget itu sekarang mau sih kuliah PTB tapi mengisi waktu luang. Jadi sudah kuliah sampai tidak penempatan nggak mau tempatnya di Papua, maunya itu sambil mereka memiliki mau sambil sertifikat. Itu yang terjadi. Jogja ramai. Dan orang-orang yang aktif data sekarang ini dari mana? Dari Papua, dari semuanya pengen esok kerja di karena Jogja terbuat dari angkringan, tenangan, pensiun di sini. Nah, ada ini katanya tempat pensiun paling menyenangkan di Jogja. Maka mereka coba ingin nyambut dari di sini. Kita sudah pernah ke IKN, panas ternyata ini, panas dengan dari betul wonten batal kuda ya. Kita lihat sampahnya nggak ada apa tempat wisatanya lihat kas tambang batu bara itu. Jadi telaga biru. Kalau tanggal itu makanya pastilah produk kubangan betul-betul tempat wisata. Seperti kan ada pompi apiro di sana, gitu. Ada lagi itu apa biasanya? Itu di Bukit Situ mulai banyak ya, lewat warung kopi ini banyak, bukan semua orang pikir ya. Pakai cuma motor. Jadi sekarang begitu berubah paradigma. Nah, auditori, visual, kinestetik itu juga perlu dilihat dari sekarang sudah kelihatan. Siapa yang suka belajarnya untuk kesunian, malam hari sunyi. Ada berapa? Teman-teman. Kalau belajarnya pakai kesunyian, nggak ada. Kalau nggak ada ganggu nggak bisa belajar. Sering ngomong. 1, 2, 3. Yang bisa belajar, bisa membaca apapun meskipun di dalam mobil ada. Nah, ini yang dijelaskan. Yang suka masak gadget, set begitu baru belajar. Nah, ini hal kecil-kecil. Harus kita tahu nih. Ini mempengaruhi cara belajar ini, mempengaruhi nilainya, mempengaruhi yang lain. Maka nanti jadi orang baik dimulai dari kamu tahu siapa aku dulu. Gak usah sibuk cari tahu tentang orang lain. Mending kamu sibuk cari tahu tentang aku dulu. Kecil-kecil dulu. Kamu suka apa? Ya, cara kamu belajar gimana? Mengatur manage waktu. Ini lagi kan ada itu temuan-temuan yang viral kemarin tentang diri dan sebagainya tentang salah satunya tentang self care ya. Jadi banyak yang sekolah. Saya baca dulu ya. Ini perlu ada pengingat di HP-nya, ingatin makan kan, ya. Saya lihat banyak yang lain itu banyak yang kurang makan, tapi yang paling banyak ini. Dan kakak saya Bu epilepsi 30 tahun, dan saya sering berobat itu 80% orang yang periksa itu adalah sakit psikis, misalnya migrain, sakit perut itu bukan sakit beneran. Orang mikir, overthinking, mana sekarang biasanya overthinking. Maka saran saya di waktu-waktu untuk menggunakan HP jangan lama-lama. Alhamdulillah tahun 2024 Indonesia menjadi peringkat 1 dunia pengguna HP.
Gitu, berkat satu hanya baru diumumkan 1 minggu yang lalu. Keren sekali di saya. Berarti menunjukkan kampanye saya solo. Status pun mau HP, terus turun kalau ini HP nya ya sana aneh. Jadi saya mau baca Pak Ibu dikurangkan. Karena nanti akan banyak flexing di sana, nggak baik melihat sukses. Jangan diajak melihat surga lebih awal. Wah, dia 20 tahun punya Ferrari nggak kan? Itu melihat surga. Karena banyak tampilan capaian orang lain. Nah, itu menjadi berbahaya. Nah, iya, overthinking di sekarang. Gak usah kasih overthinking, lebih sakit, gak enak makan, itu yang terjadi. Makanya saran saya disibukkan kegiatan seperti ini kurang sulit. Saya pernah dampingi ini di Pakem. Pakem ini menolak yang sistem full day school. Nah, iso full day school itu tekan satu. Jadi saya mendampingi orang tua dengan sekolah. Karena mau dirubah sistem itu 5 hari kerja. Orang tuanya mintanya kalau bisa 5 hari kerja itu polken nambahin mulai maghrib sekalian. Karena kalau di sana ini orang banyak ini juga orang tua. Saya mau orang tua ini. Kalau sekolah uang saku paling 25.000 lah. Saya naik 1 minggu ini baru uang saku di rumah. Saya ketemu. Engkau makannya Jumat mulai Senin subuh. Nah, itu. Maka berpanjang lebarnya. Keklifti begitu. Kalau dicek itu kebanyakan orang malam itu malam itu malam Senin. Gak Allah malam Jumat. Bapak Ibu cek aja. Paling banyak di hari-hari. Ya nggak tahu lah penelitiannya. Oh, mungkin dulu risetnya di Finlandia nggak ada itu Finlandia. Orang Indonesia sibuk basic enak. Di Finlandia nggak ada PH, di sini nggak ada nggak belajar. Jadi kita kadang sibuk mencari pembaring kono-kono baik. Maka betul katanya jangan baik. Ojo dibanding. Iya, anaknya Pak Ibu. Terutama ini menjelang puasa ini ya. Puasa habis itu ketemu terang. Kita hati-hati untuk situasi yang membandingkan proses kita dengan anak orang lain. Kemarin saya habis melakukan mediasi juga Pak Rudi juga tentang anak orang tua teman saya, anaknya tuh ngilang, nggak mau sekolah, malah mau kata tulis. Setelah diteliti masalahnya nggak mau pulang tuh apa? Cuma itu loh masalahnya di terang gitu di kalau orang lain budaya loh sih nah ini. Stop ya Pak Ibu, selain sinkronisasi itu, ya postingannya ini, Anda berdampak, apalagi di jam pada saat pertemuan ini. Di forum ini penting saya harus sampaikan, supaya itu tidak berdampak. Dan itu ngilang beneran, dan saya udah bagi makan, supaya teman saya soalnya. Gitu. Ternyata setelah baca, kenapa ikut kelompok yang itu yang takwa, rame, dan itu ya, nah gitu. Gak pulang tuh hampir sebulan. Ternyata itu ternyata satu dulu. Nah ini sama-sama kita bersama bagaimana untuk bisa meraih itu dimulai dari lingkungan yang safe dan mendukung sehingga bisa belajar dengan baik. Nah kemudian tadi yang berat bulan sambung nih, yang berat bulan sambung, yang teori Iya, Sampun. Ternyata gaya belajar sudah diteskan di kelas 7 dan 8 pelajaran. Maksudnya gaya belajarnya itu ajak barusan ya besok tes lagi aja. Iya, tes lagi ya. Nanti kasih. Siap. Ada linknya. Teman itu sudah banyak instrumen sekarang. Jadi kalau di Singapura itu tempatnya Mas Pansu lahir, ya, itu memang tes-tesnya di SMP. Masuk itu sudah dites dari awal untuk disampaikan ke orang tua untuk mendampingi. Oh ternyata anakku tidak sudah ngomong apa sih menurutnya. Jadi tahu gaya belajar yang dilihatkannya. Tapi Bapak Ibu yang senang anak yang dulu secara teoritis Bapak Ibu, manusia itu punya 6 kepribadian. Anak realistis, imajinatif, artistik, konvensial, inovasi, dan sosial. Nanti kita lagi Pak Ibu. Kalau yang jadi guru tadi itu kebanyakan konvensial. Kayak zaman ibu saya, orang berjodoh sih mungkin kelas, maka jam dulu boleh jam 8, maka ibu, akan suruh kantoran. Nah ini paling banyak konvensial, pekerjaan rutinitas. Itu yang terjadi. Sehingga kenapa kebanyakan yang cewek-cewek ini kebanyakan masuknya fit kalau di UNJ, fakultas ilmu perempuan. Karena memang
Saya untuk jawab aku tambah, bilang sudah digila. Ya wis ya. Kira-kira begitu logika yang dibangun. Dan meskipun sudah bergeser, sekarang paradigmanya dosen, psikolog dan lain sebagainya yang kemudian adik-adik impressing tadi juga penting. Sosial juga mulai banyak pekerjaan yang berdomain sosial ini. Investigasi untuk meneliti realistis itu mereka mencari yang menguntungkan, mirip dengan interpreter. Nanti filenya saya share Bapak Ibu setelah saya selesai tadi nanti bisa artistik itu apakah sama? Betul Bapak Ibu? Ada pekerjaan yang memang membutuhkan artistik. Dan saya yang bantu bikin video dari saya itu kegiatan sapi ya, dari video Pak, unboxing apa gitu Pak, review warung soto Pak, asli namanya. Itu satu bikin video sejuta Pak. Video cuma satu cuma jalan loh, jalan, buka pintu toko baksonya, terus dihidangkan, terus kayak di unboxing sejuta Pak satu. Alhamdulillah gitu karena sekarang. Jadi artinya bukan bagi harus sebuah ada pekerjaan yang baru. Mungkin bahas apa saya gerak apa itu dimensi besar. Makanya kode-kodenya sekarang yang FA itu menurun ya Pak dia. Itu kok naik drastis. Jadi euforia yang muncul itu mempengaruhi cara pandangan manajemen lagi banyak. Sekarang kode-kode internasional ada baru. S1 kewirausahaan, bukan manajemen lagi. Kalau memang begitu ya S1-nya kewirausahaan. Tapi ada yang teknik ya. Sekarang ada kode teknik terbarukan. Baru satu aja bikin. Belum banyak kampus yang bikin. Nah itu apa Ibu nanti next season ya. Kita bicara prodianya gitu. Hari ini nggak bisa banyak karena memang baru memulai mimpinya. Adik-adik tahu dulu bakatnya seperti apa, banyak dulu aja. Tanyakan pada diri kamu sendiri, jangan tanya ke teman-teman yang lain, karena pasti akan berbeda. Ya tadi cara baca, cara belajar berbeda. Mas Kuntang juga beda. Mas yang lain, ya. Tadi yang wirausaha berapa? Yang punya delivery yang mana tadi? Oh, jadi pengusaha dulu nggak nih? Langsung delivery deh. Masuk ya? Iya. Kemarin saya ngisi pacaran saya pikir saya tanya, apa dek prestasi capaian itu? Saya pengen ngopi bareng Prayogo Bang Istu. Anak-anak tuh punya passion dulu deh. Kalau saya katakan biasanya pekerjaan deh, dosen, guru dan passionnya itu ketemu Erick Thohir Pak. Gitu. Jadi mereka tuh punya cara pandang berbeda. Zaman saya dulu mungkin sampai waktu ini ya dokter TNI dulu, materi zamannya dulu gitu sama saya 2003. Saya SMP 2003. 21 tahun lalu ya main SD itu. Sekarang udah mulai makro seiring dengan Instagram, WhatsApp ataupun yang viral itu cara pandang kita secara nah itu Bapak Ibu ya perlu mendampingi juga kadang-kadang juga sebenarnya juga ya kita harus tahu makna bekerja sekarang itu beda bukan berangkat pagi pulang sore itu lagi kadang di rumah saja tapi jam terbangnya pulang dulu Pak makanya berdampak obesitas. Iya, karena memang pekerjaannya sekarang misalnya arsitek ya, punya dua saudara arsitek semua, bukan UGM begitu. Dia di rumah ada laptop, pakai ngerti, tapi yang biasanya di rumah. Jadi perlu dipahami, perlu menjaga fisiknya tadi kapan harus bekerja, karena cara bekerjanya berbeda dengan yang rutinitas seperti yang sekarang ini. Belum lagi yang wirausaha tadi. Nah ini yang menjadi penting, ya, maka yang penting harus kita dampingi menjadi. Kemudian buat MIS, nah, sekalian saya menemukan beberapa sekolah sudah mulai menggunakan anaknya suruh makan di tempat orang tua yang lain Pak. Oh, oke. Jadi Mas Kuntang dan temannya ngira ke Pak Abi terus minggu. Dan nanti misalnya berapa sih? Kita buat bumi gara air tete, daerah laporan libat, makanya karena halusinasi anak-anak kita itu belum utuh. Yang kita usaha ke rumah saya dan rasanya ngantri itu kosong, tidurnya sedikit, jam 3 sudah, jam 1 sudah ready misalnya. Jadi saya mempengaruhi tentang mimpi ini perlu diketahui dulu yang sekitar. Ada satu sekolah lain pun di sini. Nah, saya sudah pernah memberikan ide ini dan dilakukan. Jadi bertukar minatnya juga orang tua yang lain. Yang orang tuanya pengusaha
bakso misalnya, ngerti caranya yang bakso. Ah, nice. Melu nih pasar juga, ngerti caranya. Oh, betul. Ternyata bahwa kita itu ngaji itu bisa juga ya, rasa turu, bumi malah itu bikin bulet-bulet kan, paham? Gak cuma lihat, wah keren banget, kalau nggak jadi SMP nggak diurus kan, nanti terlalu repot halusinasi. Yang psikologi juga kalah kuat itu Pak, belajar tentang maka itu penting. S3 aja ya bisa belum ketemu ya sekali. Siap. Saya kan tugasnya provokator Pak, jadi ya provokasi saja. Nah itu Bapak Ibu dan adik-adik next video. Oke, nah Bapak Ibu nanti setelah pulang ini bisa mencoba ya nanti adik-adik bikin lingkaran seperti ini. Nanti tak kasih linknya via Miss ya nanti ya. Ya. Gaya belajarnya seperti apa, minatnya apa, nanti nilainya mesti apa. Nanti bisa didiskusikan dengan orang tua di warung kopi mungkin ya, jangan di sini. Nah, gitu ya. Misalnya kalau ngobrol orang tua seperti gimana? Di kafe atau di rumah? Oh, satu orang di kafe pelan di sini. Boleh, di rumah aja ya. Di rumah ya, diobrolkan dengan orang tuanya yang seperti ini. Hasil gaya belajarnya sambil ditanting sama ibu. Suka apa, senang apa. Ini perlu ngobrol 4 mata setelah makan ya, Bapak Ibu. Nah, karena penting Bu, kalau udah makan itu moodnya enak. Pakai cowok-cowok ini kenyangin dulu. Kenyangin dulu, kayak es teh dulu gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Ini enak ngobrolnya. Karena ini butuh ngobrol yang penting. Saya belajar dari teman saya itu tentang dilungguhke, jak dongeng luar piye ya. Kira-kira bahasa ngomong ben dilungguhke, jak ngomong luar biar nanti sih. Nah, Bapak Ibu ini untuk kowe. Nah, ini gimana? Ini cara untuk mantu saja biar tidak kemana. Jadi bukan waktunya ada nih dia mau dibawa kemana hubungan. Masa depanmu lah yang berat kemarin ini berubah sih. Berubah nasib. Karena endingnya kamu mandiri, tidak bergantung orang tua. Nah ini mau apa? Mandirian ukurannya. Kayak yang pacil itu tidak ada yang langsung lari. Nah, pacil kan malah diberjeluk. Tidak gelap. Langsung lari. Joki loro Pak. Tangkrok itu polisi tidur pas itu. Oke, next video. Ya, next video. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tambahan saya. Perubahan yang terjadi saat ini berdampak beda dengan zaman saya, zaman adik-adik sekarang. Karena memang banyak perubahan media sosial yang kuat, gitu ya, sehingga memang terus jumlah, sehingga akan berdampak pada cara pandang tentang dunia kerja. Karena banyak informasi di medsos mempengaruhi cara pandang anak-anak kita tentang ini. Medsosnya terlalu kuat gitu kan, maka saran saya dikurangi waktunya. TikTok di Amerika itu maksimal 14 tahun minimal, dijamin lah. Di negara kita belum dikunci itu aturan itu. Sehingga waktu-waktunya perlu diatur. Finlandia, negara yang terbaik di dunia pendidikannya sekarang, itu udah sekolah pun udah nggak boleh pakai tulis tangan. Kembali ke zaman Bapak Ibu ini, tulis tangan buku ini loh, dikembalikan. Karena nanti kalau semuanya diarahkan ke teknologi artificial intelligence malah sisi manusianya hilang. Manusianya nggak belajar, bahkan masanya belajar semakin pintar, nggak bahaya. Ini apa Ibu yang harus hati-hati di sana. Next lagi, sehingga efek dari ini, maka banyak masalah yang sekarang terjadi di sini apa Ibu. Next lagi. Ini enggak. Nah, top. Ini mulai banyak kekerasan, cyberbullying, sampai level-level yang lain, gangguan tidur. Maka dicek kembali di jam 10 masuk kamar tuh belan HP kok malah kunci kok apa sesuk. Nah, ini mungkin. Itu saya sering menyampaikan di forum keguruan itu kan saya sering kritik PTK guru ini. Anaknya tanpa tidur terus, langsung PTK stop motivasi belajar. Lalu bocah itu subuh. Kan sekolahnya oleh kurang dulu. Lah kapan motivasi belajar? Ini kurang dulu misalnya. Saya suka bilang gitu. Jadi dipastikan dulu akan masalahnya supaya nggak salah paham. Gitu. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena adik-adik ya. Pola tidurnya, pola makannya itu penting. Nanti dampaknya akan. Mungkin begitu misalnya hari ini yang lain ngobrol dulu ya. Biar masih cukup. Saya kembalikan ke Mas.
Terima kasih dari Bapak Dr. Chandra Putra Bakti. Ingat banget. Kepada Bapak Dodi kami persilakan menjadi moderator. Kuis tanya jawab. Tanya jawab. Kembali. Jika ada tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Caraka ataupun saya itu bisa rawuh hadir di kesempatan bagian ini dengan kesempatan Pak Caraka. Yang berikutnya barangkali supaya adik-adik ini bisa cerita banyak ya Pak Caraka, misalkan tadi yang ingin jadi psikolog, ada yang mau jadi dokter, dokternya mau dokter hewan atau dokternya manusia, kita nggak tahu juga ya Pak Caraka. Terus kalau dokter hati bisa, kalau psikolog dokter hati ya. Baik. Mungkin Bapak dan Ibu mohon izin untuk sesi pertama kita persilakan adik-adik bertanya dulu ya. Nanti setelah adik-adik tanya barangkali, Pak saya kalau di rumah konsentrasinya sulit, kalau begitu sampai di rumah kok yang saya bayangkan Pak Caraka terus misalkan gitu loh, atau BTS tadi Pak, atau siapa Mas Prabu yang Blackpink ya, Blackpink kalau yang cocok Blackpink, NCT. Kata-kata NCT kan teman-teman. Baik, selanjutnya adik-adik itu ada yang mau ditanya dulu kakak-kakak sebelum nanti ke Pak Ayah dan Bunda kalian, mungkin ada yang tanya Pak Caraka saya bingung ini bingung itu, boleh tanya mumpung Pak Caraka hadir di sini. Ayo dua penanya, mungkin Mas Fahri mau tanya? Oh enggak, saya pikir Mas Fahri jadi mau tanya. Ada kakak-kakak yang putri mungkin? Ada? Oh enggak, sudah paham semuanya? Pernah mencoba tadi yang isi apa namanya gaya belajar sudah tahu gaya belajar ya, atau pokoknya begitu megang buku langsung bubuk gitu. Atau harus lihat YouTube kalau belajar gitu dan sebagainya, punya kesulitan kalau ngapal apa cara kan juga mungkin salah satu. Dan itu ada yang ditanyakan, kalau tidak kita ke Ayah dan Bunda. Ada kakak-kakak? Nggak ada? Cukup? Kakak yang cewek-cewek cantik-cantik ini cukup? Mas Ika, Mas Prabu mau tanya, Mas Yuni mau tanya enggak? Dan kalau begitu kita ke Ayah Bunda mohon Pak Caraka. Ayah dan Bunda monggo waktunya bisa diskusi barangkali mungkin 2, 3 sampai 4 pertanyaan ke Pak Caraka. Barangkali konsultasi anak saya kok mulai beda ya Pak Caraka, ini mulai ngeyel-ngeyelnya tambah. Kalau suruh ngaji malah yang dibuka yang lainnya, monggo saya persilakan Ayah dan Bunda. Barangkali ada monggo ada. Mic-nya mungkin Mas Prabu ke Ayah Bunda. Mumpung ada Pak Caraka ini. Monggo Bapak berkomentar juga boleh monggo Pak. Terima kasih untuk Caraka. Saya sangat setuju ya. Ini membangun anak bangsa ini sejak dini ya, bangsa formal ini. Sekarang ini ada habit kebiasaan anak muda ini jatuh cinta melalui WA, Facebook maupun melalui Google. Dan ini sudah subhanallah. Artinya pubertas itu masa-masa indah ya, masa indah dan masa berbahaya kalau tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya dan pendidikan yang bagus. Saya minta komentar dan minta solusi, karena masa pubertas ini masa yang pernah terlalu juga, yang belum terlalui. Sekarang agak beda. Oleh karena itu, bagaimana anak kita ini jatuh cinta, yes, no problem. Itu sudah semua ya, semua ya. Bagaimana dia bisa berpendidikan tinggi, bisa selesai, bisa sukses dalam kehidupannya dan bisa berkarir sebagainya. Itu yang kita harapkan. Tolong kisi-kisinya untuk anak kita ini mengatasi cinta buta. Baik, makasih Pak tentang bucin. Pertama, era sekarang semakin canggih Pak. Dulu kan itu kertas surat ya Pak ya, jadian itu ya Pak ya, dan ditulis itu Pak, zaman itu. Sekarang sudah punya cara Pak. Selain WA, ada lagi Pak, bisa pakai Gojek Pak dan kawan.
Iya, jadi chattingnya pakai Gojek. Lebih canggih lagi pakai RMS. Nah, kan di situ juga bisa. Makanya semakin canggih. Banyak caranya untuk chatting itu yang Bapak buka WA ngomong di tempat lain lah. Nah, tapi kita juga nggak punya cara yang lain. Satu, pertama harus kita omongin makna cinta dulu. Bahwa untuk anak SMP, SMA sampai kuliah ya saling support. Definisinya disamakan dulu Pak. Bapak dan anak kita ini anaknya juga cewek, dua-dua cewek. Jadi definisi cinta itu adalah saling support, bukan malah sibuk ini sibuk itu. Nah itu disamakan dulu. Selama itu saling support ini yang perlu dipahami. Karena yang terjadi kan tidak. Kemudian adik-adik juga orang tuamu ini investasinya mahal ya. Sampai kamu di sini sampai situ kayaknya mahal. Sehingga kamu itu nggak ngasih duit kamu, itu tolong jangan dipercaya yang investasinya mahal orang tua kamu. Sehingga ada adik-adik butuh kerelaan. Orang tuamu kadang-kadang perlu ngecek. Kalau ngecek itu sering dihapus. Ada cara baru, family link. Jadi ada namanya aplikasi family link. Google itu Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan HP apa ya? Kayak simpan begitu Pak. Family link nanti sering Google. Namanya family link. Itu mengkoneksikan link Google atau email yang dimiliki dengan email orang tua. Dengan cara itu akan bisa. Kalau cuma WA bisa dihapus ya dia diarsipkan atau dihapuskan. Kasta tertinggi mencintai itu dihapus, tidak kelihatan. Kalau cuma diarsipkan bisa dicari. Itu pertama tadi yang makan satu, dua tentang saling rela. Hati-hati adik-adik, jangan membawa bahasa-bahasa ini privasi, relasi. Loh ini masalahnya adalah bukan privasi, tapi keterbukaan dengan keluarga. Batasan privasi itu harus dipahami dulu, bukan masalah. Ini yang sering terjadi. Berapa kali juga orang tua ketemu kami, juga kami. Masalah privasi ini yang menjadi senjata perdebatan. Ini yang harus dipahami. Maka beberapa orang tua juga perlu satu minggu sekali berapa bicara bersama dan pengurangan dimulai dari pada waktu bersama keluarga HP-nya kita. Saya menyaksikan di beberapa rumah teman saya jadi apa yang ngobrol makan bareng atau nonton bareng itu ya kita sama. Jangan ada yang sambil main HP. Habitnya dibangun. Steve Jobs yang memiliki perusahaan iPhone itu dalam biografi pelan dia kosong kita yang membelinya yang dengan 3 kameranya itu seolah-olah naik ganjangan naik 80% itu lah itu kamar mandiri belum HP kan ya itu jadi keanehan tapi itu menarik habituasi kita bangun untuk beda Pak dalam yang tegas kita kan yang sering salah paham ya dengan anak-anak ini aku kok diajar enggak itu tanda sayang. Karena orang yang di sekitarmu yang itu, yang sunatullah tadi, itu kan hanya menjadi teman saja. Sedangkan berapapun yang tahunya orang tua kamu, tiba banyak ya orang tua, dia merakati kamu. Kamu kecelakaan tuh dia bayarin BPJS juga. Nah, dituliskan dulu nih. Kadang ini yang di sini. Masalah yang kan adalah privasi yang sering dibawa. Karena nanti bapaknya ngobrol apa? Ini privasi. Wah, dari mana ada privasi? Level apa? Ini yang sering terjadi, Pak. Tips saya 2 hal. Samakan relasi makna saling support supaya tidak jadi salah paham. Saya sering mengingatkan anak saya di kampus bahwa kamu investasi kamu di kuliah itu mahal. Uang saku ini 2 juta, saya udah berapa? Kurang tahu minta suki yang original, berarti saya sepatu 60 juta, berapa itu? Saya tanya, uang saku berapa? 2 juta minimal, bukan juga. Bahkan mereka dari 3 juta minta lagi. Jadi saya juga sering karena saya melakukan pelatihan ini pada sosial itu, saya suruh ngitung gitu, berapa? Kamu kasih pamerikan dulu ya. Kalau yang udah lewat 3 kali, kadang-kadang ketemu di kampus sebagai guru DKI siswa, jadi nanti poin ujian paling hilang itu pilih saya. Pak Sumi itu sudah baik.
Ini harus hati-hati. Kalau sekarang udah mulai ada, kita putar. Bahkan banyak orang tua itu sudah mulai terbangun ya sekarang. Kalau ada cowok telepon kasih tahu. Gitu. Rasanya belum kasih tahu. Anaknya yang bisa ya. Dari bilang, tapi maaf satu lah. Saya mulai, saya menganggap dengan orang tua, saya mager dengan orang tuanya, saya mau kontak orang tua. Kalau juga ke masa sudah kontak. Orang tua tahu, kamu saya untuk pendidikannya ini. Kita harus sama-sama. Jadi semua dimulai dari keterbukaan. Kalau semua dimulai dari yang baik-baik, maka semuanya juga akan berakhir dengan baik. Datang baik-baik, bicara baik-baik, komunikasi yang baik-baik, menjadi baik itu. Karena orang ini jadi awal, samaan persepsi, samaan komitmen mau apa, bahkan mau apa ya belajar. Gitu Pak, dari saya. Gue lagi, ceritanya tempat ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini butuh dukungan untuk hati. Ya. Banyak ujian dan menghadapi sekolah yang akan datang. Ya. Banyak kala ini ada harapan orang tua tentang harapan anak ada tidak sesuai. Iya. Mungkin di dalam terutama hal yang mungkin kita anggap jadi anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu harus menunjukkan diri kita, terutama ingat kita mencari sekolah. Mencari sekolah itu adalah hal antara keinginan orang tua sama keinginan anak itu. Sampai nanti hari-hari kadang-kadang ada yang tidak. Nah ini kan butuh namanya komunikasi. Nah ini saya gimana sih komunikasi harus dibangun orang tua kepada anak supaya keinginan atau cita-cita di antara kedua notabene anak kita serta kita ini bisa ketemu cara bicaranya sehingga kita bisa menerjemahkan keinginan anak-anak ya. Terus terang kan sama kan sekarang berbeda. Jadinya kita kan harus banyak lebih memahami ini caranya. Ini saya tidak bantuan musik. Bantu saya. Halo guys. Bantu ya. Bapak Ibu yang terpenting pertama adalah menyamakan konsepsi, lalu ada jembatannya. Jadi jembatannya nanti yang punya sekolah. Apa yang harus disampaikan ke orang tua? Datanya, data nilainya, prestasinya, itu untuk ngobrol dengan orang tua itu di jembatannya. Setahu saya di sekolah ini sudah punya namanya permintaan selanjutnya, form ya, rekomendasi. Kan? Rekomendasi. Nah, itu perlu didampingin untuk diobrolkan. Karena kalau nanti langsung ibu fight itu nggak akan ketemu. Jadi perlu ada pihak ketiganya dulu di sekolah ini. Yang terus kemudian bisa mulai tahun ini kok udah dihapus dari IPS. Saya IPS kata belajar santai. Saya IPS. Dulu itu sampai ada game-gamean itu IPS kan 2 kelas, saya kelas 2, IPA-nya 6 kelas. Itu terdiri dari kasta gitu. Kasta mandiri dan mandi sekolah maksud saya. Itu yang beda di masalah. Tapi kita kembali ke tadi, intinya mau jadi mana? Boleh juga kok dia masuk di SMA. Karena kita juga tahu nih, yang beberapa itu tahu, yang adik-adik juga tahu sekarang, plannya mau kemana itu lihatnya mau kuliah kan, artinya kalau mau kuliah itu butuh SMA yang sekian. Sekarang hanya boleh pilih satu, pilih satu prodi. Kalau sudah nggak terima, sudah nggak boleh coba-coba lagi.
Sekarang itu lagi tren PPKM, pernah perhatian kemudian menghilang. Tuh. Nah yang dihukum sekolahnya di SMA itu sekarang. Jadi ketika nih Mas Mbak A gitu kan ya, udah keterima nih sosiologi UGM. Wah cocok ini aku asal milih. Nah gitu kan, nggak diambil, di blacklist sekolahnya. Itu harus dibicarakan. Kita nggak boleh egois, kita ada yang saya nggak boleh egois. Kamu udah milih ini, ada yang kena sekolahnya sekarang. Nggak main-main sekarang, 2 atau 3 tahun. Jadi alumni SMA itu nggak akan bisa masuk ke kampus tersebut karena by sistem. Nah saya aja udah tak kayak beasiswa KIP pindah, tak gratis loh kayak uang saku aja hilang nih, nggak cocok. Nah itu harus tes wawancara, tes praktek yang atlet loh, praktek atlet yang dari udah tesnya panjang gitu Pak, sampai 5-6 kali pertemuan datang ke kampus. Tahu-tahu PPKM pernah perhatian kemudian menghilang. Di kampus mantan saya banyak nih kayak gitu. Saya alumni UN ya sudah selesai. Sama. Nah itu yang terjadi sehingga berdampak kebijakan pemerintah supaya nggak banyak kosong. Makanya diatur supaya tidak. Makanya planningnya itu bisa diatur. Mau SMA atau SMP tadi adik-adik tidak bisa memilih sekolah ikut temanmu. Misalnya temanmu di sini dari kecil di SMA ini semua dari situ. Dan kamu bakatnya masuk nggak? Berkembang nggak? Ekstra-nya ada nggak? Misalnya di sini kelihatan ya SMA sekarang udah mulai bangun keunggulan. SMA 6 yang akan banyak KTI ini kalau mau dosen, penulis, belajar KTI di SMA 6 misalnya. Dan lain sebagainya. Dan sekolah kan sekarang udah mulai membangun itu, membangun keunggulan itu yang tidak bisa. Koncoku ambil ini beli 2006 baru saya masuk kuliah. Saya punya 15 teman SD, 15 Pak. 13 yang ambilnya Pak olahraga. Guru-guru apa? Anak tonggo saya belum wisuda tetap PNS. Berjumpa. Maka gue kuliah 2006 ngambil di olahraga. Setelah lulus yang beneran jadi guru olahraga cuma 1. Yang lain ya kalau security kalau bisa. Ini yang sering terjadi ya di kita tentang sekolah yang perlu kita samakan lihat dulu dengan adik-adik. Masa-masa adik-adik ini sunatullahnya itu sebenarnya keroyokan bareng-barengan gitu ya. Sampai kuliah banyak ada kos-kosan sing ngapak community, kompak, komunitas ngapak. Sak kontrakan ngomong ngapak kabeh, pelatih kabeh. Bisa juga begitu, satu kos saya itu pakai pasukan, satu kos 10 orang pasukan dulu. Ada yang jiwa anak sedikit SMP SMA kuliah awal sebenarnya duduk-dudukan gitu. Namanya itu memang ada hal-hal yang terjadi di sekolah begitu. Kemana aja saya habis datang orang tua anak saya nggak mau ikut soft skill karena di kami soft skill masih masuk kali. Cuma gara-gara teman sekelasnya nggak ada. Kuliah semester 1 teman kelas enggak sampai orang tua ke kampus anak saya nangis terus mas ini bisa nggak dipindah kelasnya kan udah dalam sistem udah gitu bisa di open open semua yang akan pindah gitu sistemnya kan gitu itu gara-gara sekelasnya nggak ada temennya dari prodinya minta pindah dan kalau nggak dipindah mending nggak kuliah aja. Sekarang udah mulai banyak soal konsumsi ya Pak Ibu ini saya lagi tren ya sekarang Pak dari seminar Pak dari Google Form sing datang 400 sing toko 100 saya kira 300 Pak udah tua hilang lagi tren nggak semua kamu saya maka sekarang lagi tren orang lagi seminar lagi ditulis wajib untuk angkatan berapa gitu juga jadi kalau kita wajib nggak datang masukin presensi jadi mengatur behavior itu menjadi tren sekarang seiring pandemi learning loss jadi harus ditulis begitu. Adik-adik juga harus mulai belajar. Tidak bisa harus bersama ya. Tapi nanti orang tua perlu mobilnya jembatan dulu. Saya nggak dulu ya. Nanti kalau yang lain harus sama saya lagi. Tapi datanya dulu. Kita mobil tidak bisa pakai argumen. Ini anak-anak ini setara dewasa perkembangan otak. Sehingga kalau mobil beda. Nilaimu, hasilmu, mau mana itu.
Apapun kita tadi kayak belajar, minatnya, nilai raportnya, akan di sini datanya kita nggak bisa berdebat omong kosong. Ini nggak bisa. Jadi pakai data. Kalau nggak pakai data, akan subuh menjadi nggak selesai. Jadi perlu pakai data untuk memudahkan. Karena kalau usia ini sudah bisa berlogika, maka gunakan data sebagai model. Maka tentu ya dari SMA sampai mana-mana karena memang dampaknya panjang soal model. Itu yang bisa. Siap. Pak Rudi sudah. Jauh. Cakap orang. Oke. Demikian tadi motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sudah disampaikan oleh Ustaz Jaraka. Terima kasih kepada Ustaz Jaraka. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus kami sampaikan kepada Bapak Kesehatan mohon kesediaannya untuk memimpin doa pada pemimpin. Bapak Ibu dan adik-adik, sebelum saya akhiri ya, hari ini tentu saya membiasakan kalau ketemu anak-anak muda harus pakai cross dulu, nggak bisa langsung ya. Jadi adik-adik tentu kalau ingin sukses mintalah pada Allah. Ya, jadi pertimbangannya semuanya dikembalikan kepada Allah. Semoga semuanya jadi dimudahkan. Karena kita tidak bisa jalan pada manusia, jalan pada Allah. Karena selalu mencari Allah diindah dari rencana. Tugas manusia itu kadang berencana dan berusaha semuanya. Baik, ayah bunda dan adik-adik. Baik, mari supaya kita panas, doa saya dengan bahasa yang saja yang baik begini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan cara Al-Fatihah. Ya Allah, siang hari ini kita berikan rahmat, barokah hari ini kita semuanya mendapatkan kemudahan, kelancaran dan terutama bersiap untuk menghadapi ujian, diberikan kesehatan, kelapangan, kelancaran sehingga semuanya diberikan kemudahan dan untuk mencapai mimpi-mimpi yang besar. Benar, kita sudah biasa, kita ketika sudah berbicara semua orang disebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga semoga dan kita semua mendapatkan kenal kebaikan Ya, walau waktu berlalu begitu cepat aja. Ya, sebelumnya ada penyerahan kenang-kenangan dari kelas 3B itu belum kita bicarakan. Kepada Ananda Fania dan Jafar yang mohon Bapak Saraka untuk maju ke Oh iya.
Ya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Ya, untuk acara terakhir ada penampilan dari kita. Anda juga silakan. There's faith in love. It comes down to teaching all your work in your life and to be patient, caring every time. The reason I'm strong, where I've been lost, and the world's been out of control. The reason for my pride, you are not okay, and I'm always for your way, your way, your way. Oh, God, Muhammad, peace and blessing on you every day. God, Muhammad, carry me in every way. Wherever I go, wherever I pray, I'm standing your grace in the world that I say. So love, Muhammad, peace and blessing on you every day. First light in my heart, and follow my path and I've gone too far. When all my anger made me blind, I remember your mercy for all my times. I forgive as long as I live. When I live out of control, the reason I love, I never give up. And I'm always for your way, your way, your way. Oh, oh. Oh, Muhammad, peace and blessing on you every day. Oh, Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, wherever I go, carry your way in the world that I stay. Oh, love, Muhammad, peace and blessing on you every day. I know the only thing that I want from life is to follow your footsteps in paradise. So that I'm going to spend my time. Yes, I swear. By Allah, I swear. Oh, Muhammad, peace and blessing on you every day. Oh my God, oh Muhammad, you inspire me in every way. Oh my God, Muhammad, peace and blessing on you every day. Oh my God, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, wherever I pray, I'll be carrying your praise in the world that I say. Allah, Muhammad, I sing on you every day. Ya, waduh, waktu terlalu begitu cepat. Dan hari ini kita sampai di penghujung acara. Dari kami selaku MC, jika ada salah kata mau mengucapkan, thank you very much for your keen attention and see you. Yeah. Pantun datangnya dari Allah, dan jika ada keluaran datangnya dari istri.
Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan Siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pantun. Tadi ada pantun kayaknya. Ada. Ya. Ini pantun dari Dina. Nah. Jangan takut kehilangan apapun selagi ada iman, jangan takut kehilangan siapapun asal jangan Tuhan. Oke, baik. Yuk, foto bersama. Ya, hadirin dimohon untuk maju untuk foto bersama-sama. Ya, kita foto. Iya. Iya, mari pacar. Oke, baik. Mari. Wait. Cek, mari kita ambil foto bersama yang tadi, ya. Turun. Ini posisinya gimana ya? Bagusnya, oke, duduk. Ada yang di atas, ada yang di atasnya lagi. Pak Caraka, bapak-bapak kayaknya lebih dominan ya. Oke, anak-anak putri di bawah, oke, very good, it's okay. Ya. Oke, musik Kak, musik. Sambil ada musik biar gak sepi banget. Aduh, para haja-haja, ayo, para haja. Oke, para lelaki di kanan kiri. Ya. Oke, Lintang and Friends. Ya, Ahmad. Oke, Ahmad di depan. Oke, gak apa-apa duduk ya, gak apa-apa duduk. Duduk di pinggir panggung. Ya. Kemudian mama-mama di atas kayaknya. Kayaknya kita singkirkan dulu para sini. Oke, mama, come on. Ya. Depan meja. Oke, mohon maaf ya, ini luar biasa, 100.000 orang hadir. Nah, yang potret siapa ya? Oke, mari. Ya. Baik, saya tengah aja, yo, biar saya melihat. Halo, mari, permisi. Cukup, maaf ya Bapak. Oke, ini dokumentasi siap. Pak Gali ya, maksudnya ya. Duduk di depan. Nah, duduk depan, ya, para haja-haja. Yang cowok tengah. Nah, cowok tengah. Mungkin ada yang kanan sedikit. Saya Natasha, oh ya. Tapi cowoknya itu lebih dikit. Oke, cewek, oke. Semua Anda and friends, Anda nggak kelihatan sebelah kanan ke kanan. Cowoknya di depan semua. Semuanya di samping kanan kiri. Fania pindah, Rina, Aurel semua pindah ke kanan. Nah. Oke, ini kurang. Oke, Lintang berarti gantian sama Ana ke kanan. Ana ke sebelah sana. Lintang berdiri, Aisyah berdiri. Deva berdiri sebelah sana. Nah, Lintang masuk ke sebelahnya Kena. Jafar, Aska, Ahmad sama Hilmi. Oke, cukup.
Yang di tengah juga sebentar. Agak tutup deh. Pindah sana. Apakah yang dari atas turun? Kelihatan nyamping. Melodi nyamping. Serong. Mundur. Melodi mundur. Satu orang satu enggak. Nah, ada yang naik kayaknya. Naik. Rika naik ke sebelahnya Mama Aisyah. Atas. Nah, naiklah juga biar cukup. Sekarang mundur. Nah, Zizan. Nah. Oke. Sudah kan? Sudah. Kamis. Kali soalnya 3 ini. Iya, 3 tempat soalnya ada pengajian di 3. 1. Lari, Bu. Mengencang, Bu. Sebentar, ini sedang saya telepon. Oke. Ini dulu aja, Miss. Oke, ini sudah terlihat semua? Sudah. Oke. 1, 2. Gaya formal dulu. 1, 2, 3. Ganti kamera gaya formal. Oke. 1, 2, 3. Mau gaya ini? Gaya bebas. Oke. Style ini ya, video. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Oke, sekarang video ya, Miss ya. Apa ya? SPD 2024 sukses. Gade ya. Oke. 1, 2, 3. ASPD 2024 sukses. Gade ya. Oke. Ya, sebentar ada Pak, Bapak Gali, bisa merangkak Pak Gali? Ini nggak ada orang di situ. Sini itu siapa? Oh sini Mas. Zaki 9F. Zaki, Yesus minta tolong. Terima kasih Zaki ya. Besok kita coba lagi ya. Kameranya dulu ya. Ya, terima kasih. Oke. Zaki dihitung ya. Ya. Nanti pakai ini ya. Buat foto kalender Zaki. Foto atau rekaman? Foto. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo bebas. 1, 2, 3. Jangan ya. Jadi kamu di depan ini bisa nggak? Depan di mana? Putih atau no? Nanti maju dede ya. Nanti pas dede maju ya. Nah. Oke. Ya. 1, 2, 3. 9G. Oh, tambah 1 nanti. Pilih SMP kecil aja. Oke, 1, 2, 3. ASPD 2024. Gak. Oke. Pilih SMP. Ujian.
beres-beres dulu. Para lelaki beres-beres dulu. Ya, boleh foto-foto dulu. Nah, ya. Dia di mana sih? Lagunya kamu masih bisa sambungkan dulu. Ya, mungkin bisa pertemuan selanjutnya boleh. Pertemuan yang ada di jalan kami. Iya. Oke, boleh sesi foto-foto dulu. Terima kasih Bapak Caraka sudah hadir. Ara tidak. Oh iya. Nanti saya tambah-tambahin. Makasih Pak Caraka. Kamu sendiri. Oh, aku langsung jemput Pak. Bisa Pak ya? Aku ngerti sih ngerti. Kalau ketua tim boleh tidak? Saya mau makan dulu. Aja Mas. Siap. Terima kasih. Ke orang tua sih. Oke. Ya, ini kali ini yang bekerja cowok-cowok dulu ya. Besok gantian cewek. Semua yang mau foto. Ini. Jangan lupa sampai bawah ya.
Oke, saya di grup ya. Terima kasih. Ya, see you again. Good job. Next, next content. Terima kasih. Makanya yang pelajaran. Dia udah beres